Selamat datang di channel video saya. Pada video saya yang membahas tentang Injil atau buku yang disebut Injil Barnabas dalam pandangan Islam, di sana saya katakan bahwa umat Islam itu mengakui dan menerima buku yang disebut Injil Barnabas. Jadi sekalipun ya terdapat banyak kesalahan, sekalipun ada pertentangan dengan Al-Quran, Islam tetap mengakui dan menerima buku yang disebut Injil Barnabas. Nah, ini yang terasa aneh, ya. Nah, tetapi tidak hanya itu, keanehan lain juga bisa kita temukan ketika Islam memakai Injil Yohanes bab 4 tentang janji Yesus akan Roh Kudus itu sebagai nubuat tentang Muhammad. Kenapa dikatakan aneh? Islam sudah mengklaim bahwa Injil atau Alkitab itu sudah palsu, tidak asli lagi. Nah, jadi bagaimana mungkin buku atau kitab yang dia sendiri yang mengatakan palsu, sudah tidak asli, tetapi dipakai sebagai pembenaran untuk nubuat tentang Muhammad. Nah, jadi ini keanehan-keanehan inilah yang akhirnya menginspirasi kami untuk membahasnya dalam video kami kali ini, yaitu Islam yang doyan kesesatan dan kepalsuan. Nah, dalam video kami tentang Nestorianisme dan Gnostisisme, kami sudah menyampaikan ada jejak ajaran Nestorian dan Gnostik ini dalam Al-Quran. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Karena rumusan redaksinya kurang lebih hampir sama. Ya. Nah, sementara itu Nestorianisme dan Gnostisisme ini sudah dinyatakan sesat oleh gereja pada zaman itu. Ya, jadi Gnostisisme ini sudah ada sejauh sebelum kelahiran Yesus. Dan ketika Yesus begitu populer, dia mengembangkan ajaran tentang Yesus. Dan itu mulai abad kedua. Sedangkan Nestorianisme muncul pada abad keempat. Ya, jadi dua aliran ini sudah dinyatakan sesat, atau dengan kata lain, bukanlah kekristenan yang sebenarnya. Jadi apa yang mereka sampaikan itu bukanlah ajaran Kristen yang sejati. Tetapi apa yang sesat, apa yang tidak benar ini, itulah yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, kalau kita mau jujur, ternyata tidak hanya ajaran Nestorianisme dan Gnostisisme saja yang terdapat dalam Al-Quran atau ajaran Islam ini. Sebenarnya ada begitu banyak ya kitab-kitab dalam dunia kekristenan yang sudah divonis palsu, yang sudah divonis sesat, tetapi ada dalam Al-Quran. Kami sebut saja dua contoh. Sebenarnya ada banyak ya, tapi kami sebut saja dua contoh. Yang pertama, Injil Thomas ya, Injil yang disebut Injil Thomas ya. Ada beberapa bagian dalam Injil Thomas ini itu sangat mirip dengan hadis Bukhari atau juga dalam Al-Quran tentang perendahan martabat wanita ya. Atau dalam the Infancy Gospel of Thomas ya, Injil masa kanak-kanak Yesus dari Thomas ya. Ini sangat mirip dengan Al-Qur'an tentang Yesus membuat burung dari tanah liat. Itu terdapat dalam surah Ali Imran ya. Jadi sangat bisa dikatakan mengikuti apa yang terdapat dalam Injil the Infancy Gospel of Thomas ini. Apa yang tertulis dalam surah Ali Imran itu merujuk kepada Injil masa kanak-kanak Yesus itu, ya.
apa yang disampaikan oleh Muhammad dalam hadis Bukhari yang nuansanya merendahkan martabat wanita, itu bisa dikatakan terinspirasi dari apa yang tertulis dalam Injil Thomas. Nah, jadi ini merupakan Injil atau kitab yang palsu, tetapi itu dipakai oleh Islam. Karena itu tidak heran ada ahli Islam, dia mengatakan bahwa Islam telah menyajikan kekristenan yang palsu kepada umatnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Islam kepada umatnya bukanlah ajaran Kristen yang sebenarnya. Itu, ya. Ini suatu fakta. Dan kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena Islam tidak memiliki yang namanya tradisi akademik. Mereka hanya menerima begitu saja. Apa yang sudah tertulis, nah itulah yang mereka terima karena sesuai dengan selera mereka. Jadi tidak ada budaya akademik untuk melakukan penelitian, penyelidikan, ya, penelaahan, kajian kritis itu tidak ada, ya. Apa yang sesuai dengan selera mereka itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Itu. Dan memaksa orang lain supaya mengikuti kebenaran mereka. Ya misalnya mereka memaksa orang Kristen untuk menerima Injil Barnabas. Padahal jelas-jelas buku tersebut tidak salah, keliru, ya. Nah, benar seperti itu. Nah, jadi adanya ajaran Nestorian, Gnostik, Injil Thomas, dan The Infancy Gospel of Thomas dalam Al-Quran, ya, bahwa semuanya ini sudah ada jauh sebelum Islam itu hadir, ya. Jadi sudah ada sejak abad ketiga, abad keempat, ya. Mereka ini sudah ada. Nah, dari sini semuanya ini ada dalam ajaran Islam yang baru muncul pada abad ke-7, ya. Jadi ini sudah ada jauh lebih dulu itu. Jadi tidak mungkin Nestorianisme ini, Gnostisisme ini atau Thomas ini mengutip ajaran Islam, tidak mungkin. Justru sebaliknya, Islam yang harus mengutip mereka. Karena dari segi kronologis. Nah, dari sini kita bisa menyampaikan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, apakah Allah Subhanahu wa taala ini mengutip ajaran Nestorian, Gnostik, Injil Thomas sebagai bahan wahyunya? Ataukah Allah ini pernah menyampaikan wahyunya ini kepada Nestorius, kaum Gnostik, atau kepada pengarang Injil Thomas ini? Itu. Mana yang benar? Kalau kami pribadi merasa ini sepertinya tidaklah mungkin, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini mengutip ataupun menyampaikan wahyunya kepada Nestorius, Gnostik gitu ya. Kami rasa tidak mungkin. Maka kemungkinan yang ketiga itu adalah Muhammad mengutip ajaran pendahulunya ini sebagai bahan wahyu. Kita tahu dulu Muhammad ini mengikuti Khadijah dalam mengurus perdagangan. Bukan tidak mustahil dalam perjalanan itu dia bersentuhan dengan Nestorian dan kaum Gnostik. Dia pernah mendengar Injil Thomas ini. Dari situlah dia mendapatkan inspirasinya. Dan itu disampaikan lalu dikatakan atau dijualnya sebagai wahyu Allah. Itu. Nah, jika kemungkinan ketiga ini yang benar, maka haruslah dikatakan bahwa Al-Quran itu bukan wahyu Allah. Demikianlah kajian kita kali ini. Sekian dan terima kasih.